Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى halaman 4. Hukum adi. Hukum akli sudah, hukum syar'i sudah, sekarang hukum adi. Kita kembali mereview yang kemarin. Hukum akli itu karena kita diberi kesadaran oleh Allah bahwa kita ini memiliki diri sendiri. Hukum syar'i diturunkan oleh Allah karena di samping sebagai diri sendiri, kita adalah makhluk Allah. Adalah ada hukum syar'i. Lalu di sini hukum adi. Kenapa? Karena di samping kita sebagai diri sendiri, di samping sebagai makhluk Allah, kita pun merupakan bagian daripada alam semesta. Maka berlaku hukum adi. Hukum adat. Hukum adat itu jangan salah mengerti. Hukum adat itu disangka karena adat istiadat kita nang misalnya bakal kawinan apa adat bantar jujuran apa itu adat jadi kita kan adat. Cuma adi di dalam bahasa Arab ini bahas kalau dibahasakan ke dalam bahasa Inggris itu hukum nature of law warnanya hukum alam. Hukum alam. Hukum alam itu misalnya artinya yang sudah jadi kebiasaan. Misalnya bilanya haus lalu mendatangkan banyu supaya api haus. Bila ada api, bila hendak memandamakan misalnya disimbur lawan banyu, itu kan hukum alam. Ada api, ada banyu memandamakan ke api, itu kan hukum alam seperti itu, kebiasaan alam seperti itu, ya kan? Itu. Nah, jadi hukum adi ngarannya. Artinya hukum adi yaitu menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menepikan suatu barang pada suatu barang. Nah, artinya ada keterikatan antara sesuatu dengan sesuatu. Nah, antara A dengan B. Misalnya ada anak itu diikat oleh adanya abah lawan adanya mama. Nah, itu hukum adat ngarannya. Hukum adat. Nah, artinya ada abah, ada mama, ada anak. Atau sebaliknya, tidak ada abah, tidak ada umma, tidak ada anak. Ini hukum adat. Ini hukum alam. Nah, cuma jangan berhenti sampai situ. Nah, jangan berhenti sampai di situ. Dengan lantaran kita lanjut berulang-ulang. Arti berulang-ulang itu memang kebiasaan seperti itu. Kebiasaan seperti itu. Itu maksudnya berulang-ulang. Bila ada angin, berarti tersentuh api. Biasanya tersentuh api hangit tadi. Nah, ini hukum kebiasaan. Kebiasaan yang terjadi di alam semesta.
Bila ada lapar, kebiasaannya orang nih kada makan. Belum ada masuk ke dalam parutnya lalu lapar. Itu kebiasaan seperti itu. Bila dicatok lawan toko dah bila lubi bincol misalnya itu kan alam seperti itu. Bila ada duit moha berseri-seri, itu kan kebiasaan seperti itu. Duit hilang moha itu kerucut. Nah kebiasaannya seperti itu. Kebiasaan. Anak meninggal, kuitan meninggal, biasanya bersedih. Kebiasaan itu kebiasaan. Itu nggak masuk berulang-ulang. Nah ini kiasakan aja. Nah itu sebutin dulu, tapi jangan berhenti sampai situ, masih berkoma lagi nih. Nah, arti kebiasaan ini ngarannya kan kebiasaan ada kena nang luar biasa. Nang luar biasa tuh luar daripada kebiasaan. Nah, jadi kita lanjut di sini berulang-ulang. Serta sah bersalahan. Nah di sini nih. Jadi ikatan satu sebab dengan satu akibat, tidak ada sebab tiada akibat, dan itu terjadinya di alam ini, nang sebab akibat ini memang sudah menjadi kebiasaan. Biasanya memang kayak itu. Cuma ujar bubuhana Ahlussunnah wal Jamaah kita nih sah bersalahan. Maksud sah bersalahan itu boleh aja sewaktu-waktu itu terjadi kada ikatan itu kada berlaku. Mana contohnya? Nabi Ibrahim. Nah, dimasukkan ke dalam api, kada ada apa-apa. Padahal kebiasaannya bila masuk ke api itu bahangistan, hangit. Kebiasaannya seperti itu. Nah ini harus dicamkan baik-baik. Artinya hukum adat itu seperti itu, terjadinya berulang-ulang. Makanya di sini kada ada kepastian. Jadi di hukum adat ini kada ada kepastian. Apa jadi kada ada kepastian? Kepastian itu hanya berlaku pada diri Allah Subhanahu wa taala. Hanya berlaku sesuai dengan kehendak Allah. Itu kebiasaan saja. Nang hangit apa segala macam kebiasaan. Cuma di sini sudah ada sah bersalahan. Allah bisa menampakkan bahwa sebenarnya itu tidak selalu terjadi seperti itu. Kita ini kan larut dengan kebiasaan, lalu ada memastiakan. Nyata buatnya dia bilang karena api itu nyata ada hangit. Berarti padahal inya kadang sadar bahwa itu inya kadang mengerti lawan hukum adat. Harusnya kata-katanya seperti ini. Buahnya ayah bilang karena api ini biasanya hangit, kebiasaannya hangit. Harusnya kayak itu kata-kata. Ini kada nyata ayah hangit. Terus saya dicucul gitu, aku tahu udah nyata hangit. Belum mencucul kertas, ujaran kawan. Ini kok cucul kertas nih, hangit lagi kira. Nyata ayah hangit dia. Nah berarti ia memastikan sesuatu yang sebenarnya itu masuk ke dalam hukum adat. Jadi kada boleh nyata ayah sebelum terjadi. Kada boleh nang nyata ayah. Nyata ayah bahagia buatnya aja, duitnya bang banyak. Nyata ayah. Jadi kada boleh kayak itu. Sah bersalahan. Ada kan banyak ada belaki babine dah. Belaki babine. Belaki babine. Kada benakan. Bertahun-tahunnya belaki babine itu deh. Kada benakan. Nah itu di luar dari wadah kebiasaan. Kita kan biasanya bila ada abahnya paling lama 1 tahun benak tuh ya. Gitu dah. Ini kan kebiasaan. Ternyata mereka bertahun-tahun tak punya anak. Nah itu berarti di luar kebiasaan.
Rahasianya apa di sini? Ternyata sebenarnya artinya sebab dan akibat ini tidak berlaku sebenarnya bagi Allah. Nah, tidak berlaku bagi Allah. Yang menjadikan akibat sebenarnya Allah, yang menjadikan sebab sebenarnya adalah Allah. Bukan sebab ini yang melahirkan akibat. Bukan sebab yang melahirkan akibat. Allah menciptakan sebab dan Allah juga yang menciptakan akibat. Bisa saja Allah menciptakan suatu sebab tapi akibatnya kada lahir. Bisa juga akibatnya ada, sebabnya kada ada. Contoh Nabiullah Adam alaihissalam adalah sebabnya. Kada ada karena abahnya kada ada, mamanya kada ada. Lalu jadi atau sebabnya ada, akibatnya kan ada. Contohnya arwah gulu. Belaki sini sampai sini meninggal kan suah bisi anak. Pada suahnya ada hadir sudah. Ini sekali lagi harus disadari itu. Nah inilah hukum adat. Kebanyakan kita terjebak di situ. Yang pasti atau yang mustahil itu hanya ada pada ilmunya Allah. Dan ketika sudah terjadi baru kita mengerti bahwa inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Kecuali orang yang dibukakan hijab, nya melihat dah dibukakan hijab oleh Allah, dilihatnya ini balaki begini, ini jinya seumuran kada banyak orang tahu sudah. Karena dibukakan oleh Allah Ta'ala hijab sehingga dia memiliki kasyaf. Orang memiliki inkisaf, orang memiliki kekasyapan yang dibukakan oleh Allah, yang ada salah. Bahwa ninya sidin itu madahkan. Padahal sidin itu pun dibukakan oleh Allah, kenyataan yang 10, 20, 30 tahun akan datang. Begitu. Kayak Abu Guru Sukumpul dulu kan sidin, masalah corona nih. Ya kan? Sudah ada sini memberikan rambu-rambunya. Kita kan tidak pikir karena kita tidak dibukakan oleh Allah Ta'ala hijab itu. Begitu. Makanya Rasulullah tahu sudah kejadian yang akan datang. Kaina aja Nabi, ya Allah, bibinian lebih banyak daripada lelakian. Itu beberapa ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang silam sudah Rasulullah ngomong begitu. Berdedah depan dia ini kan kayak itu. Nah. Tapi Allah kan membukakan hijab bagi Rasulullah. Demikianlah jawab para ulia Allah Ta'ala. Jadi kepastian itu hanya ada pada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jelas dia masalah sini dulu, sampai sini dulu lah. Jadi sekali lagi alam semesta ini pada diri kita itu masuk ke dalam hukum adat. Yang berlaku hanyalah kebiasaan dan setiap kebiasaan jangan berani kita memastikan. Judulnya kata bahwa insya Allah. Nah judulnya insya Allah. Bilanya rajin bagawi Allah sugih aja. Jangan bila rajin ikan bagawi pasti ikan sugih. Wah ini banyak kayak orang tuh bantu balik ke usaha. Ya kalau kada sugih-sugih juga mau usaha. Maksudnya kada banyak duit tuh, maksudnya ya Allah tuh juga ada juga 2-3 curit aja 2 miliar ya Allah. Hah? Ya Allah. Nah ini baik sah bersalahan tadi. Artinya setiap sebab tidak tentu menghasilkan akibat dan setiap akibat belum tentu harus terikat dengan suatu sebab. Nah, ini hukum adat. Yang hanya berlaku itu kebiasaan aja, kebiasaan hukum alam. Nah, ini rame kalau nang masalah gempa-gempa, tsunami, Allah, nang bebuan BMKG ini sudah kekuatan sekian, hitungannya tuh, bila kayak ini bah bertumbukan kayak ini terjadi gempa sekian, kira-kira sekian skala Richter. Wah itu kan perkiraan. Biasanya mereka itu. Tapi bisa juga ada terjadi sampai ini kada ada gempa-gempa misalnya ya Allah, nang diperkirakan nang gelombang sampai 12 meter tingginya kisahnya tuh kan. Nah itu dah
Nah, lanjut lagi. Dan juga dengan tiada memberi bekas salah satu itu pada yang lain. Belum jelaskan sudah tadi itu. Artinya kada memberi bekas setiap sebab itu tidak, bukan sebab itu yang melahirkan akibat. Sekali lagi, bukan sebab yang melahirkan akibat, dan setiap akibat bukan disebabkan oleh satu sebab. Nah, sebab alam maksudnya, sebab alam. Kalau sebab dari Allah ya pasti sudah. Ini masalah kita berbicara tentang alam. Berbicara tentang alam. Bahaya. Ini bibitnya baik. Benih nih. Bibitnya baik, tanahnya baik, musimnya baik, pupuknya mantap sudah, campuran tanahnya mantap sudah. Bertanam sudah pakai rajah marajah segala macam sudah ini nih. Tanam menurut siapa? Menurut pian Pak PPL aja. Oh, menurutku ini PPL-nya ahli marifat. Muka biasaan nih Bang Pak ini, insya Allah nih tumbuhnya baik. Wah, ini PPL nah betauhid. Namun PPL-nya kada betauhid, nyata sudah pun pian ini berhasil. Ya tiap biar ini berapa nih luasnya? Oh 50 roman. Wah pasti dapat 100 kilo nih ya misalnya kedelai ini kan. Ini karena sudah tanahnya kayak ini. Ini PPL yang ada betauhid. Kalau betauhid kan gue pandir kayak itu. Insya Allah baik, insya Allah baik. Kita sudah berusaha baik. Bibitnya apa segala macam. Insya Allah baik. Kayak itu tak. Begitu. Jadi kita dididik ini. Belajar hukum adat nih dididik bujur-bujur ma'andak nangaran insya Allah tuh nah, insya Allah cuma Allah yang memberi bakas. Tapi guru yang bisa tiap dihantamnya kalau orang bijol bang itu kebiasaan. Namanya juga kebiasaan. Jadi hukum adat ini hukum kebiasaan. Ada sebab, ada akibat. Tetapi sekali lagi belum tentu setiap sebab melahirkan akibat dan setiap akibat berasal dari satu sebab. Nah, udah pahamlah, Bu. Pahamlah. Jadi jangan memastikan belum terjadi. Nah, kalau sudah terjadi, nah kelihatan sudah itu. Tak lupa terjadi, hanya tahu bahwa kehendak Tuhan luka. Karena apa? Karena parang. Ya ada jurang taguh, ya kan? Oh, ditimpak. Nah, berarti itu kan di luar kebiasaan. Tapi itu punya macam-macam juga bacaannya kira. Atau taguh kalubut. Nah, taguh kalubut. Kalapahan seolah nih lawanan kita aku aja selismaan. Maka terbahagi hukum adi atas 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Artinya kebiasaan itu nah, kebiasaan sehari-hari itu nah, itu terbagi dalam 4 perkara. Melihat sebab dan akibatnya nih nah. Cuma sekali lagi catatan tadi lah. Catatan tadi sebab dan akibat sebenarnya kadada memberi bakas. Sebab kada memberi bakas. Pertama, pertambatan. Wah ini bahasa bahari ini. Keadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lainnya. Artinya ada sesuatu, ada dengan ada. Timbul ini, ada ini menimbulkan ini. Nah itu maksudnya. Ada ini menimbulkan ini. Contohnya di sini, seumpama keadaan kenyang dengan keadaan makan. Dengan sebab makan biasanya timbul kenyang. Nah, itu saudara. Ada makan, ada kenyang ini ada dengan ada. Kebiasaannya dengan keberadaan makan menimbulkan keberadaan kenyang. Jelas di sini contohnya. Jelaslah. Apa yuk lagi?
Kiaskan bangka lain kira-kira contohnya apa? Ada duit, urusan lancar. Nah, itu kan. Aduh. Ada duit, adanya urusan lancar. Kebiasaannya. Bukan koruptor gitu. Korupsi itu gitu ya Allah. Ada duit, ada urusan lancar. Kada ada duit, ngelih juga. Banyak itu, ayo cari aja pian kiasakan aja. Ada belajar, ada pintar. Ya kah? Ada belajar, ada pintar. Ini kebiasaan. Ada yang belajar umuran tabuk, umuran dah. Ada tak? Terus pusing dah, banyak aja setelah. Ada polisi, ada aman. Ke kampung tuh ada polisi aja, ada keamanan. Coba ingat sekali lagi, itu hanya kebiasaan. Ada yang di luar kebiasaannya. Kayak zaman Bahari itu perang Yarmouk dipimpin oleh Khalid bin Walid, 40.000 pasukan Islam nang dilewani 125.000, 40.000 malawan 125.000. Kalau hitungan seorang nih pasti menang Romawi dah, kan begitu hitungan nih. Karena menurut hukum kebiasaan, bila banyak orangnya pasti kalah nah. Biasanya banyak orangnya, biasanya mengalahkan yang sedikit. Tapi kan Allah mau. Ya Tuhan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat. Ya Allah. Berapa banyak nang sedikit mengalahkan nang banyak. Artinya Tuhan hendak memperlihatkan lawan kita bahwa hukum nang hukum kebiasaan itu sebenarnya jangan menjebak ikam jangan larut dengan kebiasaan. Sama kita nih, lawas bana aku mengaji jangan ada pintar-pintar juga ampih aku jar. Itu karena kebiasaan lawas bana mengaji kada sing dapatan itu hukumnya hukum alam nih. Kebiasaannya bila mengaji itu kalawasan kada sing dapatan artinya kada berhasil. Itu kalah dianggap kada berhasil. Ya. Lalu ampih karena kita larut dengan kebiasaan itu tadi. Ada dengan ada. Kedua, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang lainnya. Bila kadada ini, kadada juga ini, mudahnya maksudnya. Bila nggak ada ini, nggak ada juga ini. Bila ini tidak timbul, maka itu tidak timbul. Bila ini tidak terjadi, maka ini tidak terjadi. Ayo kita paham. Contohnya di sini Jersiden, seumpama ketiadaan kanyang dengan ketiadaan makan. Maksudnya kadada kanyang itu kalau kadada makan, gitu kan? Iyalah. Bila kada makan, ya kada kanyang. Itu sebaliknya dari yang tadi. Bila kada belajar, kada pintar. Kada belajar, kebiasaannya kada pintar. Kayak itu tah. Kebiasaan. Cuma ada kada belajar. Nah itu di luar ini ada nak kada sing lajaran kada pintar. Kada belajar tapi pintar. Artinya kada berburuan nih, pintar aja mau. Ya contohnya siapa ya? Nabi. Ya, Nabi. Belajar mana sih di sini? Lawan Jibril itu salah kali juga tuh. Tapi Tuhan kok belajar itulah, itu lain pulang bang. Maksud jangan ke Tuhan nih, maksudnya hukum malam aja, hukum malam aja mainnya nih. Mun sudah ke Tuhan tuh lain kisah, lain cerita hukum malam lagi sudah.
bukan hukum sebab akibat, karena bagi Allah tidak ada itu, bagi Allah itu sebab akibat tidak mempengaruhi dia, karena dialah yang menciptakan sebab dan menciptakan akibat. Pahamlah pahamilah nang kedua nih, nang kadeda lawan kadeda berduit, kadeda berbini. Kebiasaan bila kada cukup duitnya kada jadi bebini. Nah, menakon kita nih kada cukup duitnya kada jadi bebini. Kebiasaannya kayak itu. Cuma bisa tahu orang lunak hati. Dia kurang yang maju. Wah itu loh, makanya disebut wah luar biasa jawabannya, lu aja itu luar biasa. Ketiga nih, pertambatan, artinya kelaziman. Pertambatan itu lazimnya, kelaziman atau pertambatan keadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang, seumpama pertambatan keadaan dingin dengan ketiadaan kain baju adanya. Contoh, timbul dingin malam hari itu karena kada berselimut. Ini contoh. Ya kan? Timbul sate karena kada berduit. Sate timbul kenapa? Karena kada berduit. Kau lagi kira mangias lah. Oh aja lah. Karena itu bang sudah ada dengan ada, tiada dengan tiada, tiada dengan ada, iyalah tiada dengan ada. Yang terakhir keempat, pertambatan keadaan suatu barang dengan keadaan ketiadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lain, seumpama ketiadaan apa tuh angus dengan keadaan air menyiram juga adanya. Hangus kadeda karena ada banyu. Hangus kadeda karena ada banyu. Artinya kebiasaannya bila ada banyu kadeda hangus. Jadi nyaman aja ini hukum adat nih, ada dengan ada, tiada dengan tiada, tiada dengan ada dengan tiada. Itu aja. Cuma sekali lagi itu pertambatan itu tadi tidak harus seperti itu, karena sekali waktu Allah bisa menunjukkan bahwa sebab dan akibat itu kada berlajim-lajiman. Bahari da tuan guru besi murid banyak, begitu anak meninggal tuan guru deh asik-asiknya murid-murid nang pintar-pintar tuh beparak lawan tuan guru. Maksudnya buah nang pintar-pintar tuh agar si guru ini menunjuk salah satu penggantinya nih, supaya bila si din meninggal diganti, ada mengganti. Asik-asiknya tunjuk gigi ini mengharap inya nang diberikan itu tadi. Dasar bisa pintar banget ya. Tapi kelamaan tuan guru ini kada dijual bepandir, lalu didesak oleh para muridnya. Guru, kalau pian hendak sakaratul maut nang kayak ini, tunjuklah di antara kami ini siapa pengganti sampian. Sudah kan sabar lagi. Ujar tuan guru, tunggu dulu. Cepat lagi. Pas datang nang tukang bawakan baki. Biar bisanya bila ada majelis tuh inya membawakan minum segala macam untuk melayani nang majelis dah, nang menumpahkan banyu di pauduan, menyusuni sandal, nama angkat-angkat nasi bungkus dan lain-lain. Itu biarnya nang mengatur parkir, umpama tuh parkir unta, parkir anu nih. Usaha ini gitu. Jadi bila orang tuh bila nyampe orang nih belajaran ini itu aja digawinya. Melayani lawan kekawanannya. Kekawan ini saya pintar. Inya tuh itu pang gawian tadi menyusunakan sandal. Itu babayal anu masuk ke majelis hendak maanu banyu tadi. Lawan majelis ini dilempar sidin tongkat oleh tuan guru tuh nanti sidin pangganti kok. Palu pingin nang tukang anu nek. Apa?
Ibaratnya tahu bahwa inya nih pamungulnya di antara jamaah ada nih merasa pamungulnya. Makanya nya duduk di buju-buju atau menyusuni sandal kayak itu tuh ada perdebatan deh. Cuma ditunjuk oleh tuan guru tuh jadi dia meninggal. Tuan guru tadi lalu maju ikam di kuburannya, sarik kuburannya kan, maju ikam, duduk ikam di bangku tuan guru tuh. Kami mana kone dites dulu, lalu dinginnya, ya Allah ya Rasulullah ini, maka nama aku nikah kawanan memang dasar hafal hadis, hafal Quran segala macam. Nenek kayak apa menjawab Tuhan ini duduk itu bertawasul lawan Nabi, bertawajuh lawan guru segala. Akhirnya pak ditakuni keluaran. Kawan jawabnya, di situ buatnya bingung. Nah itu ngarannya luar biasa, luar biasa. Makanya di situ kata Abah Guru Sukumpul, bila hendak bakar rahmat jadi khodam, bila hendak pintar belajar. Nah, bila hendak pintar belajar, bila hendak bakar rahmat bakhodam. Bila hendak dapat ahwal, ilmu laduni, ilmu kasab, banyak amal bawirid. Wirid amalan menimbulkan ahwal dan kasab, ilmu laduni. Karamat ditimbulkan oleh khodam, ilmu kepintaran dihasilkan dengan cara belajar. Kebiasaannya seperti itu. Jadi bila hendak mulia, karamat dengan kemuliaan diberikan Allah, menjadi hamba, tawadhu jadi hamba. Karena kasab ilmu laduni, itu kada menjamin, kepintaran kada menjamin. Cuma karamat itu orangnya sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan itu yang dicari. Bila hendak bujur-bujur bakaramat dan bakhodam, layani guru, kuitan, kakawanan, layani rami-rami melayani. Udah tuangkan banyu nyawana. Biar remeh aja gawian tuh. Cuma sudah memberikan kebahagiaan di hati teman. Itu sudah bakhodam itu. Berduduk tuh, berikan kawan posisi tak bagus biar aku di sini mengajarnya tuh masih asingnya tuh bagus tuh. Nah inilah yang kau ulun sampaikan. Paham aja kalau sudah berada. Ingat catatannya tadi lah, hukum kebiasaan, hukum alam tadi sekali-kali itu tidak menjadi kemestian sebab akibat tadi. Cuma sering terjadi memang seperti itu. Cuma bila ada terjadi langsung aja. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya bukan itu. Nah demikian. Nah 3 macam hukum nih kayaknya nang kita bawa untuk mengenal Allah. Nah, hukum syara, hukum adat, dan hukum apa? Akli kan? Akli, syar'i, adi. Nah ketiganya ini dibawa masuk kayaknya kan untuk digunakan kita mengenal Allah. Kenal alam, kenal diri, kenal Allah. Kali lagi, kenal diri, kenal Allah, kenal alam. Kenal alam, kenal diri, kenal Allah. Jangan dicampur betalo-talo itu. Ini hak Allah tahu dah, ini hak alam, ini hak diri seorang. Jangan dicampur. Ini kadang tercampur-campur. Ini membulah kacau tuh. Ini di mana andakannya? Nah ini. Demikian. Salah hilaf mohon maaf. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, seberataan dan dikabulkan semua oleh Allah Taala. Hajat-hajat akan baik-baik. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما رسل جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما حمدا على كل حال ونعوذ من حال اهل النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.